Welcome back to Bincang PTPN. PTPN. Kembali dengan saya Jennifer. Saya Denny. Oke, nah hari ini kita akan membahas apa, Den? Tentang giling di PTPN. Iya, tapi biar lebih jelasnya kita langsung aja deh ke Pak Gani nih ya teman-teman sekalian ya. Oke Pak, apa kabar Pak? Baik. Oke, sehat ya Pak? Selalu sehat. Tas semangat ya Pak? Semangat. Oke, semangat. Ini gini Pak, langsung aja Pak. Dengar-dengar kemarin Bapak habis ini ya, kunjungan kerja ya Den? Betul. Benar ya? Sama Denny juga ya? Betul. Oke, itu kemana? Katanya ke roadshow pabrik-pabrik gula kan? Iya, betul. Oke, nah itu ngapain aja, boleh cerita-cerita ya Pak ya? Saya mungkin 2 minggu yang lalu, Iya, udah minggu yang lalu. saya melakukan perjalanan darat. Darat Pak? 3 hari, mulai dari Minggu ya, Betul, Pak. mulai hari Minggu sampai Rabu kita pulang. Iya. Jadi dari mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, dari sekitar Kediri, Madiun, semua sengaja saya mendatangi komunitas teman-teman kita di PTPN 9, 10, 11. Kita ketemu sama manajemen, sama anak muda, sama para GM ya, untuk melihat, karena saya sudah janji. Sebenarnya masih ada satu lagi yang di daerah yang belum kemarin daerah Mataraman ya, di daerah Mataraman itu di daerah Kediri, Madiun. Saya pingin nanti sekali lagi daerah Pak Tapal juga, daerah Pasuruan. Saya pingin sana lagi mudah-mudahan setelah pulang nanti ke Jadi begini ya, sebagai CEO kadang-kadang untuk mendapatkan feel-nya, untuk mendapatkan feel kita harus ke lapangan. Mungkin kita jangan sering ke lapangan. Kalau ke lapangan aja kita itu bukan kerjaan kita, tapi kita perlu juga sekali ke lapangan. Jadi kan kita sebagai pemimpin itu kan melakukan berpikir strategic thinking, kemudian kan kemudian memonitor aktivitas harian operasional. Tapi kita juga sekali perlu menggali langsung dari sumbernya, ya, dari sumbernya dengan cara kunjungan ke lapangan. Ya, kemarin saya sempat naik naik trail saya, naik trail 10 km. Jadi saya bilang 10 km, begitu lihat perjalanan sampai ke tempat melihat perkembangan program bule untuk buruan kedelai. Kita diskusi sama teman-teman di lapangan, kulenya suruh naik trail lagi, saya nggak mau lah. Dulu saya udah naik trail sana, jadi kembalinya. Tapi ada satu pelajaran yang bisa saya ambil pelajaran, bahwa pertama saya melihat semangat teman-teman para milenial, para generasi muda terutama di PTPN 10 itu luar biasa. Mereka sangat antusias untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Kemudian saya juga melihat bahwa potensi tebu ini sebenarnya cukup luas. Di daerah Kediri, Madiun itu tanam tebu di mana-mana. Memang di Jawa Tengah ada masalah. Dan kita Jawa Tengah program ke depan untuk mengembalikan minat petani nanam tebu. Karena petani di Pulau Jawa itu sudah lari dari tebu. Saya ingin sampaikan ya, pada tahun sebelum kemerdekaan, sebelum tahun 30 itu di Jawa Tengah itu, terutama di daerah asal saya, Pekalongan, Presiden Pekalongan itu ada 19 Sekarang tinggal 1, Ayah Serabi, dan itu kondisinya mengenaskan. Jadi itu di Jawa Tengah isunya adalah bagaimana di Jawa Tengah mengembalikan minat petani menanam tebu. Sebenarnya sederhana, ketika kita bisa menghasilkan usaha tani tebu menguntungkan, petani itu nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa-paksa. Nanti otomatis ketika usaha taninya menguntungkan pasti nanti. Itu sih Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur itu tebunya udah, masyarakat sudah friendly, sudah habitnya itu nanam tebu. Tetapi persoalannya produksinya rendah, nah itu harus kita perbaiki. Dan tentu itu perlu take time ya. Jadi memperbaiki industri gula di Jawa, kan saya sudah nulis buku. Buku saya itu sudah saya ceritain semua transformasi untuk roadmap gula PTPN itu. Dan kemarin saya ke lapangan untuk memastikan antara yang saya tulis dengan yang di lapangan. Dan saya menemukan ada inline, ada keselarasan, artinya begini.
potensi untuk menaikkan proses tebu itu cukup tersedia di lapangan. Persoalannya adalah dari mulai bibitnya. Jadi kalian tahu bibit di tebu di luar negeri itu rendamannya semua di atas 10. Kita punya cuma 6. Apalagi sekarang musim kemarau basah gitu, banyak hujan itu rendaman ya di bawah 7. Malah di luar negeri semua, mau cerita di mana coba? Di Thailand, Brasil, Australia. Australia itu nanam tebunya nggak intensif, ekstensif. Di India itu semua tebu yang ditanam menghasilkan rendaman di atas 10. Nah, kita rendamannya masih di bawah 7 lah. Isunya adalah perbaikan pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan varietas itu sederhana kan? Begitu sederhana itu, maka selanjutnya tentu ada sambungannya. Kalau bibitnya bagus, ditanam dengan benar, dipelihara dengan benar, dipupuk dengan benar, ditebang pada saat yang tepat, maka hasilnya dapat. Tapi saya ada satu hal, saya dapat feedback, saya tanyakan kepada mereka, bagaimana petani sekarang terhadap kalian. Saya senang. Jadi petani sudah mulai pulih kepercayaannya kepada kita. Pulih dari mana instrumennya? Jadi begini, dulu ketika ya sebelum tahun lalu sudah agak lumayan, terus sebelumnya begitu, dan sebelum-sebelumnya lagi itu, petani itu ketika memasuki musim tebang itu dia baik tebunya dihargai rendah, kemudian pembayaran nggak jelas karena waktu itu cash flow PTPN gula kan berat. Kemudian ketika untuk yang petani yang bagi hasil, ketika jadi gulanya dibeli oleh pedagang dan harga yang tidak kompetitif. Lah itu yang dulu. Lah seperti Jennifer tahu, tahun lalu kita sudah melakukan upaya-upaya yang memperbaiki posisi. Dengan apa? Dengan cara PTPN itu memperkuat likuiditas cash flow-nya untuk membeli gulanya petani, membeli tebunya petani. Tahun lalu mungkin kekuatan kita ya 50%, tahun ini kita full 100%. Maka ketika saya ketemu dengan Pak Menteri Perdagangan, saya sampaikan, Pak, tahun ini mungkin perlu dinaikkan harga tebu, harga gula petani. Tahun lalu harganya 10.500, tahun ini 11.500. Saya janjikan kepada Pak Menteri Perdagangan, Pak, kami siapkan uang. Kami siapkan uang nyaris tidak terbatas dalam pengertian kapanpun diperlukan ketika petani gulanya petani misalkan ditawarkan kepada pedagang. Kalau pedagang menawar di bawah 11.500, kita ambil semua. Kita siapkan uang lebih dari 3 triliun. Jadi itu bagian komitmen kita, bagian dari dukungan kita kepada petani supaya petani tidak terhegemoni, terkooptasi oleh pasar yang buyer market. Ya kan? Kalau buyer market kan yang menentukan pedagang, maka petani tidak bisa posisi bergaining. Maka PTPN sebagai penyeimbang. Jadi kita sebagai penyeimbang, maka petani minimal dia dihargai tebunya itu sudah 10.500. Dari 10.500 berarti kita naik sekitar 9% dari harga tahun lalu. Nah, tentu ini paling tidak menjawab beberapa keluhan petani dan cash and carry lah, dalam pengertian kita membayarnya akan lebih cepat, dan itu penting pada petani. Supaya apa? Supaya petani ada percaya dulu sama PTPN. Nah, tahap berikutnya memang kami melihat di lapangan itu tebu-tebu petani sepertinya kurang dipelihara dengan baik. Ya, nah kita sudah memiliki program namanya program makmur. Program makmur itu BUMN, ada PTPN, ada RNI, misalkan namanya ID Food, ada perbankan, ada pupuk Indonesia, pupuk Petrokimia Gresik ya, kemudian ada asuransi, dan itu bagian dari upaya kita bersama BUMN hadir dengan mendukung pendanaan, mendukung sarana produksi bibit dari PTPN. Ke depan makin kita akan lipat gandakan, bahkan mungkin 3 kali 4 kali lipat supaya kita bisa, setiap petani mau melakukan peremajaan kita di bibit yang bagus. Ya, pupuknya dari pupuk Indonesia, yang membeli bagian itu dari Limbara, lah itu akan kita lakukan. Itu secara tata kelola pertanian. Kita juga harus perbaiki mutu atau perbaiki pabrik kita. Jadi pabrik kita efisien sehingga menjadi
Lah, dari yang saya dapatkan dari lapangan, memang yang isu krusial yang harus kita dilakukan adalah melakukan peremajaan tebu hitam. Nah, ke depan fokus saya sudah sampaikan kemarin diskusi dengan teman-teman di lapangan. Oke, kita ke depan harus pastikan kita mempercepat peremajaan tebu. Karena tebu ada istilahnya ini. Tebu itu waktu zaman saya kecil, tebu itu hanya sekali tanam udah dibongkar. Nah, sekarang itu kan sekali tanam ada dibiarkan 2 tahun, 3 tahun, ratun 1, ratun, namanya ratun itu tanaman sisa keperasan. Itu tahun pertama ratun 1, kedua ratun 2. Lah, ada istilah lelucon yang dilecehkan ratun lali gitu. Ratun lupa. Karena sekali lamanya. Meskipun saya dapat informasi di Australia sebenarnya 10 tahun masih bisa. Oh, oke. Jadi tentu ada persoalan-persoalan di Indonesia kenapa itu hasilnya terus menurun. Karena ketika tebu makin lama kan jumlah tegakannya berkurang, penyakit, hama, lalu harus pupuknya harus double. Jadi kesimpulan saya, yang pertama kemarin petaninya sudah mulai percaya sama kita, karena kita bisa menjamin floor price-nya itu, artinya harga dasar kita pick up dengan likuiditas PTPN, dan terus terang saya juga terima kasih pada teman-teman dari PTPN sawit ini karena uangnya dari bank sawit. Jadi PTPN saya bantu ICT ke PTPN gula lah. Bagi PTPN gula tentu jangan dibantu tapi nanti uangnya nggak jelas ya. Harus disaling lah. PTPN sawitnya uangnya bisa memberikan return baik, bagi PTPN gula bisa memenuhi likuiditas dengan baik sehingga sama-sama untung. Jadi itu yang dilakukan terkait dengan apa namanya kebijakan floor price, dan saya senang karena Pak Menteri Perdagangan juga mengapresiasi kita karena biasanya kalau dulu kalau sudah mau beli itu gaduh petani ke DPR, ke Menteri, karena harga gulanya dibayar rendah. Sekarang enggak, kita minimal 11.500. Ya kebanyakan petani senang ya, yang nggak senang ya ada lah. Yang mungkin yang nggak senang berarti kepentingan itu. Karena kita kan harus membela yang banyak. Itu yang kita lakukan. Dan saat kunjungan itu kita ada satu plot yang produksinya gede banget ya Pak? Ada yang sampai 200 ton. 200 ton. Dan 200 ton itu sebenarnya tahun 30 itu sudah tercapai. Jadi supaya kalian tahu ya, tahun apa namanya 30-an itu produktivitas rata-ratanya di atas 130. Rata-rata Indonesia, bukan Indonesia dulu, Hindia Belanda. Artinya pasti ada yang dikatakan. Dan saya kemarin melihat di satu lokasi di HQ-nya PTPN 10 ada lahan yang dia disiapkan dengan infrastruktur yang lengkap, dengan sumber daya yang maksimal, itu 200 ton per hektar tebunya. Itu tanamannya jagung. Dan saya tanya ini dengan cara seperti ini, kenapa ini aja? Nah, dia kan masalahnya masih masalah resources pendanaan. Jadi sebenarnya bisa, kita pun bisa. Cuma kalau semua dikelola dengan standar komunitas. Jadi mimpi kita begini, mimpi kita ini seperti sering saya katakan di mana-mana. Mimpi kita adalah tumbuh bersama masyarakat. Dan itu apa? Ketika nanti swasembada tercapai pada tahun 2026, katakanlah ya, konsumsi atau 2025 konsumsi, maka yang kita harapkan adalah Indonesia tidak perlu impor gula konsumsi, petaninya sejahtera, karena petani yang sekarang dengan produktivitas 5 ton itu ya nggak sampai 5 juta per hektar. Tapi kalau nanti sudah sampai 8 ton gula per hektar, petani sudah dapat rata bersih itu 24 juta, di luar biaya sewa. Kalau 24 juta, maknanya petani tebu itu lebih sejahtera dari petani sawit. Jadi itu target kita. Nah, target berikutnya adalah dengan kita tidak perlu impor gula, maka mestinya petani tidak boleh egois dong. Artinya ketika nanti pada saat harganya produksinya mencapai 8 ton, rata-rata 10 ton, saya minta turunkan dong harganya. Tapi turunkan harganya bukan dalam arti petaninya makin miskin, enggak. Yang windfall-nya katakanlah penambahan misalkan bisa 25 juta, diturunkan di 20 juta. Dengan cara apa? Menjualnya mungkin harganya jangan mahal.
Kira-kira nanti target kita harga gula kita setara dengan gula di internasional. Kalau sekarang gula kita hanya 60% dari gula internasional. Artinya gini, harga pokok kita, bahan pokok produksi kita itu 1,5 kali gula internasional. Kalau gula segini, kalau kita tadi harganya 11.500, di internasional paling 8.000. Oke. Karena ini kan yang kasihan konsumen, ya kan? Kalau untuk klien kan, ibu lah. Kalian kan membeli gula lebih banyak. Mama saya nanti nelfon loh Pak. Jadi itulah namanya speed effect, multiplier effect, dan PSN itu bermanfaat semua. Tidak perlu beli gula, devisa dihemat, ya, kemandirian meningkat. Produk pertanian, PTPN itu sehat dong, PTPN harus sehat dong, PTPN sehat karena bisa menghasilkan on-farm apa yang bagus, petaninya lebih sejahtera, karena produktivitas naik. Yang ketiga, rakyat tidak terbebani harga gula impor. Jadi itu niatnya, makanya kalau dalam kitab suci innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Maka kita niatkan yang baik, bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk alam semesta. Maka kita niatkan diri kita. Insya Allah kalau kita niat baik, dikerjakan dengan baik, ya kan, dengan kerjasama yang baik, dengan ikhlas, maka itu akan tercapai. Istilah orang Minang itu lama dia waktu 7 orang. Sama orang oke, sama kita oke. Artinya win solution. Cuma senang. Sekarang kan kadang kita kalau punya satu ide, satu gagasan, itu hanya menang sebelah nggak boleh, makan sebelah itu nggak boleh. Luar biasa. Ini apa namanya, clear ya nih tujuannya gula ini. Ya jadi tahun ini target kita memang saya sengaja, saya selalu supaya kalian tahu, saya itu target itu harus di atas. Iya, selalu. Bagi saya itu harus dicapai. Kalau nggak tercapai minimal harus di atas tahun lalu. Oke. Bagi saya itu saya nggak mau target itu bisa dicapai, nggak. Kalau saya target itu memang sengaja nggak bisa dicapai, tapi harus di atas tahun lalu. Karena kalau biasanya manusia gini, orang kebun itu ya, kalau targetnya kecil kan terus santai aja. Apa sih mananya di bawah target? Ya kita naikkan targetnya lah, supaya nggak bisa dicapai. Tapi kalau kita naik dalam perspektif saya harus naik dari tahun lalu. Kalau nggak naik berarti kita mau. Itu saja sebenarnya sederhana. Harus lebih baik dari sebelumnya. Angka ini kan angka itu Excel aja. Yang penting improvement. Biasa aja. Karena kita harus ingat itu kesejahteraan kita semuanya, ya kan? Jadi kita harus ingat itu. Kesimpulannya proses giling di tahun ini lebih baik. Paling kita kalau tahun lalu itu kita 768.000 ton. Tahun ini target Pak Dirpot minimal naik 20%. Naik 20% itu bukan main-main itu. Dan kita akan terus naik tiap tahun. Dan isunya kan bibit. Oke, berarti ini perlu kita diskusikan secara eksklusif nih soal bibit ya Pak. Oke deh. Mungkin untuk evaluasi giling demikian atau mungkin pesan Pak untuk para khusus Pak ini untuk teman-teman muda. Sinter muda saya sudah sampaikan kemarin di lapangan. Saya ke depan akan memperlakukan sinter muda ini sebagai SBU. Semacam SBU lah. Pola hubungan SBU. Artinya apa SBU itu? Seorang sinter diberikan keleluasan otorisasi menguasai, mempertanggungjawabkan terhadap lahan yang menjadi kewenangan dia. Jadi artinya karena eksternalitas di gula ini luar biasa, variabelnya sangat banyak. Maka untuk menghasilkan satu tujuan yang lebih baik, maka otorisasi penting. Tapi otorisasi yang bertanggung jawab. Jadi saya sudah sampaikan kemarin teman-teman, baik para sinter ke depan harus berpikir secara entrepreneur. Maka itu akan berlaku siapa yang berbuat baik, siapa yang berprestasi akan dapat bagian. Siapa yang tidak berprestasi akan dapat hukuman. Itu intinya. Jadi seperti sering saya katakan, mentalitas planter itu kan petarung. Maka para sinter, para planter di pabrik gula, kita harus bisa membalikan kejayaan gula sebagaimana yang ditinggalkan para pendahulu kita 100 tahun lalu. Menghasilkan gula 14,7 ton GKP per hektar. Nah itulah baru kalau itu udah tercapai sama kita, baru bisa menyamakan masa lalu. Belum lebih. Baru bisa sama. Nah, sementara kalau cerita di komoditi kelapa sawit 100 tahun yang lalu, kita 3 ton, sekarang udah bisa 5 ton. Jadi
bagi teman-teman para generasi muda, para planter di gula, tantangan kalian keras, tapi buktikan seperti sering saya katakan, jangan jadi generasi kaya, jadilah petarung. Oke, luar biasa. Oke, mantap. Makasih banyak Pak Didut atas waktunya lagi dan nasihat dan motivasi ya Jen. Iya, jangan buat kita nih, kita maju terus setiap harinya. Dan kita harus menjadi generasi penerus yang siap menjadi akselerasi dari proses perubahan transformasi PT Kai. Iya, benar sekali. Baik Pak Didut, makasih banyak. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode berikutnya.